Anak muda pengen kaya raya. Tapi untuk menjadi kaya tidak cukup tahu cara kaya. Tapi Anda juga harus tahu ilmu cara siap jadi kaya. Kalau Anda nggak siap jadi kaya, akhirnya ketika Anda dapat kekayaan, habis pula. Satu lagi, bagaimana Anda setelah siap kaya, sampai tua tetap kaya. Nah, itu yang paling penting. Nah, inilah adalah 14 kebodohan yang akan kamu sesali waktu kamu tua, bila kamu nggak tahu waktu usia muda. Tonton sampai selesai. Welcome to Success Before 30 Business and Financial Mentoring. Sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa. Selamat datang kembali ke channel Success Before 30. Saya di video kali ini akan membahas tentang 14 jenis kebodohan. Kenapa kok Anda itu waktu tua bisa menyesal? Ini adalah sebuah refleks riset dari banyak orang tua. Waktu dia muda itu dia tidak melakukan ini. Akhirnya dia menyesal waktu tua. Nah, yang pertama adalah merasa nyaman dengan kondisi saat ini. Nyaman itu artinya sudah merasa cukup. Dia nggak kekurangan, dia semuanya oke, dan dia tidak berusaha untuk meningkatkan lagi. Padahal seringnya waktu dan kebutuhan hidup, tanggung jawab akan terus bertambah. Waktu Anda single, Anda cukup. Tetapi waktu Anda sudah double, istri Anda tidak bekerja, ditambah lagi anak Anda lahir 2, 3, masalah sudah mulai terjadi. Belum lagi Anda punya mertua yang tidak bekerja, masalah lagi terjadi. Oleh sebab itu, misalkan biaya hidup yang naik atau kebutuhan keluarga yang terus bertambah, ini yang membuat Anda jadi masalah. Jika kamu hanya puas dengan kondisi saat ini, Anda tidak mungkin berusaha untuk berkembang. Seperti orang tua kita yang kadang-kadang merasa cukup setelah anak-anaknya besar dan lupa untuk terus mengembangkan dirinya sendiri. Oke, saya mau cerita sedikit pengalaman saya. Saya mendapatkan passive income yang kita sebut dengan bebas finansial. Itu usia saya 26 tahun. Amazing kan? Apa sih itu passive income? Gini loh, biaya hidup itu lebih kecil daripada passive income. Jadi artinya dengan kondisi pasif, saya sudah bisa hidup dengan passive income saya saat itu. Tapi, nah ini saya kan belum selesai. Tapi ketika kita hari ini sudah memiliki passive income yang mana? Ini kan biaya hidup masih single waktu saya usia 26 tahun. Tapi ketika usia kita sudah mencapai 40 tahun, yang mana biaya hidupnya beda dong dengan waktu kita masih single dan biaya hidup kita waktu usia 40. Biaya hidup pasti jauh berbeda. Kebutuhan kita berbeda. Apakah saat itu passive income saya masih bisa memenuhi? Puji syukur. Sampai hari ini pun saya masih bisa memenuhi kebutuhan hidup saya dari passive income saya. Itulah sebab saya masih bisa konsisten berbagi konten, ide, pandangan, karena mungkin tidak dikejar oleh dunia YouTube itu. Jadi oleh sebab itu, ini tips yang paling luar biasa. Berarti Pak Chandra, ketika biaya hidup Pak Chandra naik ke usia 40, berarti passive income-nya naik dong? Yes, harus ikut naik. Kalau enggak, bagaimana passive income bisa mengcover? Tapi apakah saya pasif bekerja? Jawabannya tidak. Saya masih aktif. Kenapa saya masih aktif? Untuk meningkatkan passive income-nya saya. Nah, Anda bingung, maksudnya apa? Iya dong, karena mungkin kita passive income, let's say angkanya passive income kita satu bulan misalkan berapa? 500 juta. Apakah biaya hidup saya nantinya waktu saya bertambah usia, biaya hidup saya semakin tinggi? Pasti. Nah, apakah saat itu passive income saya, mungkin passive income kita dulu 50 juta cukup, tapi sekarang passive income kita ketika biaya hidupnya naik jadi membengkak jadi 200 juta, passive income udah nggak cukup. Gimana naikkan passive income jadi 500 juta? Nah, inilah sebuah kondisi di mana passive income kita harus lebih besar daripada biaya hidup kita. Itu yang dimaksud dengan namanya bebas finansial. Nah, untuk Anda mencapai tiap financial freedom ini, Anda nggak bisa nyaman. Jadi kita harus memperbesar aset terus agar passive income kita bisa lebih besar. Itu kata kuncinya ya. Yang kedua adalah bekerja tanpa semangat. Nah, usia muda itu ngapain aja? Bekerja hanya demi uang, hidup terasa hampa. Di Indonesia banyak terjebak karena mereka alasan ekonomi. Ingat, usia 30-40 tahun mungkin kamu akan merasa tidak puas dan tertekan jika terus bekerja tanpa gairah. Ini bisa mengurangi kreativitas dan kebahagiaanmu. Maka dari itu penting untuk mencari pekerjaan yang sesuai dengan passion dan aspek yang kamu sukai. Jadi bekerja tanpa passion itu seperti mayat hidup. Tahu mayat hidup? Hidup nggak punya goals, nggak punya tujuan. Itu mayat hidup. Jadi bekerja nggak sesuai passion, ya bekerja yang penting ya saya dapat duit gitu. Nah, ini akhirnya waktu tua dia menyesal, kenapa waktu muda saya itu nggak mati-matian.
Makanya kenapa waktu subscribe channel Success Before 30, Anda cuma subscribe, tapi Anda nggak praktekkan isi yang saya sampaikan. Nah, itulah sebabnya jadi masalah gitu. Yang ketiga adalah mengikuti saran orang yang keliru. Jadi orang Indonesia itu kan suka ikut-ikutan. Siapa yang dianggap menurut dia itu oke, tanpa berpikir kritis, ya ikut-ikutan gitu. Terkadang kita mendengarkan saran dari orang yang lebih tua, atau dianggap berpengalaman. Di Indonesia menghormati pendapat orang tua, atau lebih tua adalah budaya. Namun tidak semua saran dari orang tua itu cocok. Orang tua seringkali salah gitu. Misalkan karena mereka mungkin menyarankan kamu untuk tidak mengambil risiko karena pengalaman buruk yang pernah mereka alami. Penting untuk mempertimbangkan saran, tapi kamu juga harus memikirkan diri sendiri berdasarkan kemampuanmu. Oleh sebab itu saya ingin selalu berpesan bahwa hati-hati untuk jangan mengikuti saran orang yang salah. Kalau kita saran orang yang salah kita ikuti, alhasil hancur. Yang keempat, tidak investasi waktu ketika Anda punya uang. Di Indonesia banyak orang yang ragu untuk berinvestasi karena takut rugi. Namun jika kamu memiliki uang yang lebih, investasi adalah cara cerdas untuk menjamin keamanan finansial di masa depan. Investasi bisa berupa saham, properti, atau bentuk lain yang cocok untuk kemampuan finansialmu. Tidak perlu mencoba menebak pasar. Makanya saya sarankan Anda harus ikut kursus manajemen keuangan. Kursus yang saya asuh bersama Pak Tony selama 16 jam. Di situ lengkap tentang bahasa investasi berdasarkan profil risiko dan usia. Jadi di situ usia berapa, tepatnya investasi apa, risikonya seperti apa, investasi apa yang tepat. Kalau tidak, saran-saran finansial tersebut akan sangat berbahaya. Makanya Anda harus level up pengetahuan keuangan Anda, mengelola keuangan Anda, supaya Anda sendiri juga mempunyai sebuah statement agar Anda bisa mempunyai pengetahuan ketika Anda di usia tua. Jadi Anda waktu tua itu nggak kesulitan keuangan gitu loh. Ya, yang kelima adalah berhenti belajar. Nah, ini yang bahaya. Orang berhenti belajar baru setelah mereka merasa cukup, nyaman, atau pekerjaan dengan kehidupan mereka. Namun di era globalisasi, teknologi yang berkembang pesat, terus belajar adalah kunci untuk tetap relevan. Di Indonesia, kemampuan untuk mengikuti perkembangan teknologi dan kalian baru sangat dihargai. Tidak hanya itu, belajar terus-menerus juga membantu kamu untuk mengikuti perubahan dalam masyarakat dan dunia kerja yang terus berubah. Makanya saya selalu tekankan investasi yang terbaik untuk usia di bawah 30 tahun adalah investasi leher ke atas. Banyak ikut kursus, ya, supaya kalau Anda ikut kursus terus, Anda akan mendapatkan pengetahuan. Anda akan menjadi orang yang sangat mempunyai knowledge, karena knowledge is power. Ya, knowledge is power, kata Winston Churchill. Pengetahuan adalah kekuatan. Knowledge is power. Oleh sebab itu, saya sangat menganjurkan Anda untuk belajar pengetahuan. Tidak keluar dari lingkungan yang buruk. Ini yang keenam. Jadi seringkali Anda terus berteman dengan toxic friend Anda. Di Indonesia banyak orang bertahan dalam kondisi begini karena dia tidak ingin mengganggu keharmonisan. Namun memberikan diri terus-menerus menderita dalam situasi yang buruk hanya untuk merugikan diri sendiri. Penting untuk memiliki keberanian atau untuk mengubah situasi agar mencari alternatif yang lebih baik agar tidak menyesal di masa depan. Yang ketujuh, menyimpan masalahnya sendiri. Budaya Indonesia seringkali ada kecenderungan untuk menyimpan masalah dan tidak mencari bantuan. Padahal kalau di luar negeri, mencari psikolog itu termasuk tempat yang baik untuk berbagi. Mungkin Indonesia curhat, bolehlah Anda curhat kepada Pak Kiai, Pak Ustadz, Pak Pendeta, Bante, Biksu, atau Pedanda kalau orang agama Hindu. Itu boleh, namun menghadapi masalah besar tanpa bantuan bisa sangat berisiko dan tidak efektif. Penting untuk mengetahui bahwa ada masalah yang memerlukan keahlian tertentu dan lebih baik diselesaikan dengan bantuan profesional seperti konselor, ahli yang relevan, dan ini yang sangat penting dan bisa berakhir dengan kegagalan atau kerugian yang jauh lebih besar. Oleh sebab itu, menyimpan masalah sendiri itu cara yang tidak bijak. Yang kedelapan, tidak menjadi diri sendiri. Ini juga fatal. Banyak orang untuk menyembunyikan kepribadian asli mereka di balik topeng yang mereka pakai. Apa maksudnya topeng? Yaitu senyumnya itu palsu gitu. Menghargai konformitas seperti Indonesia. Namun ini bisa membuat kamu kehilangan jati diri dan tidak bahagia. Sangat penting untuk tetap otentik dan menjadi diri sendiri. Menemukan keberanian untuk mengekspresikan diri sesuai dengan apa yang sebenarnya kamu inginkan. Dan percaya dapat memperkaya kehidupan pribadi dan profesionalmu. Yang kesembilan, meninggalkan hobi. Terkadang hobi atau kegemaran tertentu tidak dipandang serius oleh lingkungan sekitar, apalagi tidak dianggap umum atau tidak sesuai dengan norma sosial yang berlaku di Indonesia. Namun memiliki kegiatan yang benar-benar kamu sukai sangat penting untuk kesehatan mental dan kebahagiaanmu. Jangan mengabaikan kegemaran hanya karena orang lain tidak mengerti atau tidak setuju.
Hobi tersebut adalah bagian dari apa yang membuatmu unik dan melestarikannya bisa memberikan kepuasan serta kebahagiaan yang tidak bisa diukur dengan kebahagiaan orang lain. Ke-10, mengorbankan hal yang salah. Dalam kehidupan kita seringkali menghadapi pilihan untuk mengorbankan sesuatu. Di Indonesia contohnya, tanggung jawab sama keluarga dan komunitas sangat dihargai. Seringkali orang cenderung mengorbankan kebahagiaan pribadi, kesehatan demi memenuhi ekspektasi orang lain. Sangat penting untuk menilai kembali apa yang benar-benar berharga dalam kehidupanmu dan membuat keputusanmu tentang apa saja yang tidak boleh kamu korbankan. Prioritaskan kesehatan, kebahagiaan, dan hubungan pribadi yang sehat karena adalah aset paling berharga yang kamu miliki. 11. Mengejar cita-cita yang bukan keinginanmu. Banyak orang Indonesia merasa tertekan untuk mengejar karir atau gaya hidup yang dianggap prestis oleh masyarakat atau keluarga. Meskipun sebenarnya bukan yang mereka inginkan sebenarnya. Akibatnya, mereka mungkin berhasil mencapai apa yang dianggap sukses oleh orang lain, tapi merasa kosong dan tidak puas. Sangat penting untuk melakukan introspeksi dan mengejar cita-cita yang benar-benar resonan dengan nilai dan minat pribadimu, bukan hanya untuk memenuhi harapan orang lain. 12. Menyerah terlalu cepat atau terlambat. Jujur, banyak anak muda itu mentalnya lemah. Nanti kalau Anda merasa hidupmu berat, tua lebih berat. Anda seringkali kenapa harus dikuatkan secara mental? Sabar dan tekun, ini adalah kunci mencapai tujuan. Namun penting juga untuk memiliki kapan harus berhenti jika suatu usaha jelas dan tidak membawakan hasil yang diharapkan. Kita harus tahu, kalau memang bisnismu nggak profitable, sudah ditunggu setahun 2 tahun, kontrakan habis, ya kita harus berhenti. Kita nggak bisa terus-menerus berjalan dengan kondisi berdarah-darah kan. Di Indonesia seringkali ada yang rasa malu atau kegagalan terkait dengan kata menyerah, sehingga banyak orang terus berusaha walaupun tidak efektif. Di sisi lain banyak juga yang cepat menyerah sebelum usaha mereka cepat berkembang. Menilai situasi yang secara objektif dan membuat keputusan yang tepat tentang kapan harus bertahan dan kapan harus mengubah arah bisa menghemat waktu, energi, sumber daya, dan lain sebagainya. 13. Easy choice sama dengan hard life. Apa maksudnya? Memilih kemudahan daripada solusi baik. Semua orang memang suka dengan kemudahan. Kalau pilih gampang, kenapa yang sulit? Tapi kadang-kadang Anda tidak bisa menghindari kesulitan. Anda harus menerjang kesulitan itu. Ya, itu melatih mental Anda. Makanya saya sering bilang, habiskan kuota gagalmu waktu usia muda. Saya sendiri waktu muda, habis-habisan. Mental diajar secara mental. Saya bahas semua di buku Badai Pasti Berlalu. Saya pernah hampir bunuh diri. Saya pernah habis uang. Saya pernah habis semua, dikejar debt collector. Saya pernah ngalamin semua. Nggak punya uang, makan nasi aja nggak bisa. Tapi saya tahu this is a hard life. Tapi saya nggak mau. Saya berjuang. Dalam memilih makanan, banyak orang Indonesia memilih makanan cepat saji, lebih praktis daripada memasak makanan sehat. This is easy choice, tapi hard life. Makanya ada harga yang harus dibayar. Memang posisi ini bisa berdampak buruk pada kesehatan jangka panjang. Investasi waktu dan SDM yang berkualitas, meskipun memiliki usaha, akhirnya akan meningkatkan kualitas hidup. Dan yang terakhir, jangan lupa melakukan semuanya sendiri. Memang waktu usia muda kita perlu belajar, tapi ketika kita bertumbuh, kita perlu tim. Budaya Indonesia seringkali mendorong mandiri, namun segala sesuatu bisa sangat melelahkan dan menghambat pencapaian, baik dalam konteks profesional maupun pribadi. Kolaborasi mendapat dukungan dari orang lain, dapat memperkaya pengalaman, dan membuka peluang baru. Belajar untuk menerima bantuan dan bekerja sama dengan orang lain itu gak salah kok. Tapi juga memudahkan beban kita untuk memberikan dimensi baru dalam kita mencapai tujuan baru. Oleh sebab itu, somehow ada orang itu yang tidak percaya dengan kemampuan dirinya sendiri. Dan tidak mudah percaya dengan orang lain. Kita nggak bisa hidup sendiri. Ketika Anda hari ini sudah tua, Anda pun perlu bantuan orang lain. Lahir pun Anda perlu bantuan orang lain. Mati pun Anda tetap perlu bantuan orang lain. Siapa yang membungkus kain kafan Anda? Siapa yang mengangkat jenazah Anda? Siapa yang memandikan jenazah Anda? Anda tetap butuh bantuan orang lain kan? Anda nggak bisa ego mengatakan, saya nggak butuh bantuan orang nih, saya bisa kerjakan semuanya sendiri. Bagus, semangat itu bagus. Tapi learn to trust. Belajar untuk percaya. Makanya ini seringkali orang ketika tua, dia merasa, I can, semuanya bisa sendiri. Nggak bisa. Anda tetap butuh bantuan orang lain. Baik, sahabat SV30, demikian video ini saya buat. Semoga 14 kebodohan-kebodohan waktu muda ini tidak terjadi ketika kita sudah lanjut usia. Dan minimal waktu kita muda, kita bisa merenungi nasib tersebut dengan baik dan sebagai persiapan. Meskipun ini belum terjadi sama diri Anda, tapi nggak ada salahnya kan saya berikan videonya untuk persiapan bagi diri kita. Sukses untuk Anda, jangan lupa like-nya, and always salam hebat, luar biasa.